Keberadaan sumber air ini bahkan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Kesakralan tempat tersebut dipercaya warga sekitar terjadi pada saat malam Sabtu Kliwon. Konon tempat ini itu tempat untuk mensucikan keris Empu Gandring. Kerajaan Hindu-Buddha meninggalkan berbagai situs bersejarah yang masih ada hingga sampai saat ini. Bukan hanya candi dan prasasti, melainkan ada pula pemandian keluarga kerajaan. Pemandian keluarga kerajaan dinamakan sebagai petirtaan. Kata tersebut berasal dari bahasa Jawa kuno, yakni tirta, yang artinya air. Pada dasarnya, petirtaan adalah tempat pemandian para bangsawan untuk bersuci, khususnya bagi para wanita. Saat ini banyak petirtaan yang dijadikan sebagai sumber mata air bagi masyarakat sekitar, situs bersejarah, hingga menjadi tempat pelaksanaan ritual. Kata petirtaan sering dihubungkan dengan candi di Indonesia karena memang salah satu fungsi candi Nusantara adalah sebagai tempat pemandian, selain sebagai tempat ibadah dan pemakaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera, Rahayu. Berjumpa lagi di channel Warisan Kuno, channel yang mencari dan menelusuri warisan leluhur. Di kesempatan vlog kali ini saya berada di Desa Biru ya, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Kali ini saya akan penelusuran di sebuah petirtaan kuno ya, yang berada di Desa Biru ini. Bisa berlama-lama, langsung saja kita menuju ke lokasi. Lokasinya ini ya berada di bawah sana, tepat di tepi sungai. Jadi kalau kita ke sini itu tidak bisa diakses melalui sepeda. Jadi sepeda kita parkir di sini ya. Terus kita akan turun dengan jalan kaki melalui anak tangga ya. Jadi berada di bawah sana itu ya, lur ya, tempat lokasi di mana ya menurut cerita konon tempat ini itu tempat untuk mensucikan atau untuk membersihkan ya, atau mencuci istilahnya keris Empu Gandring. Dan pertirtaan ini itu konon ya airnya itu bisa berubah warna. Jadi nama Desa Biru ini tuh diambil dari nama sumber mata air ini ya, sumber petirtaan ini. Jadi kita akan turun ke bawah. Ini juga banyak sekali wisatawan ya yang berkunjung ke lokasi petirtaan ini. Petirtaan ini tuh disebut dengan sumber Nagan. Jadi kita akan turun. Mata air sumber Nagan berada di sebuah lereng jurang kecil yang terletak di antara sawah dan ladang milik petani. Dari jalan beraspal, situs ini hanya bisa dicapai dengan berjalan kaki, menyusuri jalan setapak di pematang sawah milik warga. Setelah itu, menuruni sekitar 20 anak tangga. Sumber Nagan memiliki sumber mata air yang deras dan jernih yang ditemukan pada tahun 1958. Sumber Nagan dahulunya merupakan mata air yang mengucurkan airnya dari bongkahan batu-batu besar yang dibahat menyerupai kepala sepasang naga raksasa. Namun, pahatan kepala naga itu telah hilang sekitar tahun 1968. Begitu halnya patung Siwa yang ada di Banyu Biru. Pada zaman kerajaan Singasari, tempat tersebut diyakini sebagai tempat pemandian Ken Dedes dan Ken Arok. Kesakralan tempat tersebut dipercaya warga sekitar terjadi pada saat malam Sabtu Kliwon. Warga setempat meyakini bahwa Ken Dedes akan mengunjungi tempat tersebut untuk mandi. Disitulah warga berbondong-bondong untuk ikut berdoa agar keinginannya dikabulkan.
Sumber air berupa 3 gerojokan air itu bukan hanya dikenal warga sekitar desa atau kecamatan Singosari saja. Keberadaan sumber air ini bahkan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Konon beberapa pemimpin daerah dan pemimpin negeri ini juga pernah mendatangi sumber ini secara khusus. Kondisi sumber Nagan hingga saat ini masih sangat alami. Belum ada bangunan buatan yang dibangun untuk mempercantik area mata air. 3 pancuran air dari pipa besi yang ditanam ke batu tebing terlihat masih memancar deras mengisi kolam kecil alami di bawahnya. Ada beberapa pipa besi yang melintang. Pipa-pipa itu merupakan pipa untuk menyalurkan air ke rumah-rumah warga. Bekas-bekas sesaji untuk ritual seperti dupa, bunga, dan lilin masih ditemui di beberapa bebatuan yang letaknya sedikit di atas kolam pancuran sumber Nagan. Terlepas dari ritual apapun dan tuah yang menempel dengan sumber Nagan, kemampuan warga sekitar untuk bisa mengemas dan menjaga budaya, ritual kepercayaan, dan toleransi terbukti mampu mempertahankan kelestarian mata air ini. Konon menurut cerita, nama Dusun Biru berasal dari munculnya sebuah mata air yang mengeluarkan gumpalan-gumpalan air yang berwarna biru seperti tinta. Di sumber air inilah Empu Gandreng mensucikan keris hasil tempaannya. Semua senjata kerajaan disucikan terlebih dahulu untuk kemudian dikirap ke seluruh kawasan kerajaan. Penyucian senjata kerajaan sendiri harus melalui 2 kali proses. Yang pertama, senjata direndam ke dalam mata air yang disakralkan di banyu biru, lalu disucikan ke petirtaan sumber Nagan. Jadi kita untuk menuju ke lokasi ini kita harus turun melalui anak tangga ya. Jadi di atas sana kita tadi parkir sepedanya ya. Nah ini sumbernya ini sangat jernih sekali ya. Jadi nama Desa Biru itu diambil dari warna air, sumber air ya yang berada di sini. Iya. Di sini diambil dari sumber ini ya. Iya. Biru. Desanya. Dusun Biru dan memiliki nama itu diambil dari gumpalan-gumpalan air yang dulu saat pertama kali Ditemukan ya. mengeluarkan airnya berwarna biru. Nah, jadi lokasinya ini tepat berada di tepi sungai ya teman-teman ya. Di airnya ini sangat jernih sekali. Ini banyak sekali anak-anak juga ya yang mandi dan menikmati suasana di sumber Nagan ini ya.